Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang resiko dalam pengambilan keputusan. Next. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Putri Melia Anggraini, dan rekan saya Griswa Nadifa Nabila, serta Anca Kamila. Next. Topik pembahasan pada pertemuan kali ini yaitu pengertian resiko dan keputusan, yang kedua sikap terhadap resiko, yang ketiga keputusan dalam resiko, yang keempat tahap analisis dalam keputusan, yang kelima ada langkah-langkah pengambilan keputusan, yang terakhir ada analisis, ada alasan salah, dan antisipasi pengambilan keputusan. Next. Yang pertama ada resiko. Resiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam bidang asuransi, resiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan atau ketidakpastian, di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. Nah, keputusan adalah suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisis kemungkinan-kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuensinya. Next. Yang kedua ada keputusan, yaitu kriteria nilai harapan atau expected value rata-rata tertimbang dari payoff untuk setiap kombinasi tindakan peristiwa dikalikan probabilitas peristiwa. Yang kedua, kriteria nilai harapan yang hilang atau expected opportunity loss prinsipnya meminimumkan kerugian karena pilihan alternatif keputusan tertentu. Yang ketiga, kriteria nilai harapan informasi yang sempurna atau expected value of information, jumlah maksimum yang dapat dibayar oleh pengambilan keputusan untuk mendapatkan informasi yang sempurna, membandingkan hasil dalam keadaan informasi yang sempurna dengan hasil dalam keadaan resiko akan memperoleh nilai harapan atau informasi yang sempurna. Nah, ini ada next. Selanjutnya ada sikap terhadap resiko. Resiko dapat didefinisikan sebagai ketidakpastian atau uncertainty. Semakin besar ketidakpastian dalam suatu permasalahan yang harus diambil keputusan, makin kompleks proses pengambilan keputusan. Yang harus ditetapkan pada dasarnya ada 3 sikap dalam mengambil risiko, yaitu berani mengambil risiko atau risk taker, yang kedua menghindari risiko atau risk avoider, yang ketiga cenderung memilih hasil yang memiliki ketidakpastian dibanding hasil tertentu yang memiliki ketidakpastian lebih tinggi atau lebih besar terhadap hubungan searah antara risiko dengan hasil atau disebut dengan risk-return trade-off. Hal seperti ini banyak dijumpai di bidang ekonomi, keuangan, investasi maupun bisnis. Mereka yang menghindari risiko cenderung untuk tidak berani mengambil keputusan, sehingga akan menggantung. Permasalahan atau keputusan yang diambil menjadi tidak jelas dan meragukan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Dan selanjutnya adalah sikap terhadap risiko. Ada 3 tahap sikap dasar dalam menghadapi risiko, yaitu yang pertama ada risk taker, yakni berani untuk mengambil risiko. Yang kedua ada risk avoider, yakni menghindari risiko. Dan yang ketiga ada risk averse, cenderung memilih hasil yang memiliki ketidakpastian rendah dibanding hasil tertentu yang memiliki ketidakpastian lebih tinggi atau lebih besar. Nah, terdapat hubungan searah antara resiko dengan hasil, ini atau yang bisa disebut risk return trade-off. Nah, hal seperti itu banyak dijumpai di bidang ekonomi, keuangan, investasi, maupun bisnis. Nah, mereka-mereka ini menghindari resiko itu cenderung tidak berani mengambil keputusan, sehingga nantinya itu akan menggantung permasalahan atau keputusan yang akan diambil itu jadi tidak jelas atau meragukan. Kemudian selanjutnya adalah keputusan dalam risiko. Di sini ada 3. Yang pertama kriteria nilai harapan atau expected value, yaitu rata-rata tertimbang dari payoff untuk setiap kombinasi tindakan peristiwa dikalikan probabilitas peristiwa. Kemudian yang kedua ada kriteria nilai harapan yang hilang atau expected opportunity loss, yakni prinsipnya meminimumkan kerugian karena pemilihan alternatif pada keputusan tertentu. Yang ketiga ada kriteria nilai harapan informasi sempurna atau expected value of information, yakni jumlah maksimum yang dapat dibayar oleh pengambil keputusan untuk mendapatkan sebuah informasi yang sempurna. Dan juga nanti itu membandingkan hasil dalam keadaan informasi sempurna atau certainty dengan hasil dalam keadaan risiko akan memperoleh nilai harapan informasi yang sempurna. Kemudian ada tahap analisis keputusan dalam risiko. Yang pertama ada kita harus mengidentifikasi macam-macam tindakan yang tersedia pada permasalahan yang akan kita hadapi. Kemudian yang kedua ada pendugaan peristiwa yang mungkin dan probabilitasnya. Nanti kita kayak menduga peristiwa yang akan terjadi ketika kita mengambil keputusan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penentuan payoff untuk suatu tindakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Kamil. Baik, selanjutnya langkah-langkah pengambilan keputusan. Yang pertama ada pembatasan masalah. Menentukan dengan jelas batasan-batasan keputusan apa yang akan dibuat, di mana mencakup penentuan alternatif-alternatif yang ada. Pada tahap ini biasanya ditanyakan masalah apa yang harus dihadapi, siapa yang akan memutuskan, dan bagaimana keadaan yang melatar belakangi pengambilan keputusan tersebut. Yang kedua, penentuan tujuan. Pada tahap ini ditanyakan, apa tujuan pengambilan keputusan, bagaimana seharusnya si pengambil keputusan menilai hasilnya dibandingkan dengan tujuannya. Bagaimana jika si pemilik keputusan ingin mencapai tujuan yang bertentangan suatu sama lain. Yang ketiga, pencarian. Alternatif pada tahap ini ada beberapa pertanyaan diajukan, yaitu, apa alternatif tindakan untuk pencapaian tujuan? Variabel apa saja yang dapat dikendalikan? Apa kendala yang kita hadapi dalam pencapaian tujuan? Seorang pengambil keputusan yang ideal akan membiarkan semua kemungkinan pilihan yang ada dan kemudian memilih satu di antaranya yang akan memberikan hasil yang terbaik bagi pencapaian tujuan. Yang keempat, peramalan dampak. Pada tahap ini mengamati bagaimana konsekuensi dari setiap alternatif pilihan jika dapatkan informasi yang lebih baik diperoleh untuk meramalkan suatu hasil. Tugas peramalan konsekuensi tergantung pada keadaan, bisa dilakukan secara langsung atau diabaikan sama sekali. Yang kelima, penentuan pilihan. Setelah semua analisis selesai dilakukan, maka kemudian menentukan pilihan yang paling diinginkan. Jika semua variabel dalam proses pengambilan keputusan bisa dikuantifikasikan. Yang terakhir, analisis sensitivitas.
Pada tahap akhir ini diperlukan perhatian bagaimana sifat dari masalah yang menentukan pilihan tindakan yang optimal. Bagaimana pengaruh perubahan keadaan-keadaan tertentu terhadap keputusan yang optimal yang diambil. Apakah pilihan tersebut peka terhadap perubahan-perubahan variabel ekonomi yang terabaikan oleh si pengambil keputusan tersebut. Next. Selanjutnya yaitu alasan salah dalam pengambilan keputusan sehingga menyebabkan resiko. Yang pertama, terlalu terburu-buru. Untuk bisa mempertimbangkan berbagai pilihan serta membuat sebuah keputusan, otak mesti bekerja dengan ekstra keras. Namun proses ini tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Hal ini karena dalam melakukan hal tersebut, otak perlu menelaah masalah, mencari berbagai solusi, dan mempertimbangkan bagaimana baik dan buruknya tindakan tersebut. Yang kedua, optimis yang berlebihan. Menjadi orang yang optimis itu memang baik, namun ternyata tidak selalu menguntungkan di sejumlah situasi. Terlebih jika rasa optimis tersebut sudah kelewat batas dalam diri, sehingga membatasi logika dalam mempertimbangkan skala konsekuensi. Yang ketiga, sedang multitasking. Tidak jarang multitasking bisa membuat seorang salah mengambil suatu keputusan. Terlebih hal ini disebabkan karena kurangnya fokus sehingga tidak dapat berpikir secara mendalam sebelum memutuskan suatu hal. Selanjutnya adanya distraksi. Salah satu faktor dari pembuatan keputusan yang salah juga dapat diketahui dari adanya distraksi yang dialami seseorang. Misalnya sedang berpikir untuk mengambil keputusan, lalu tiba-tiba malah mengecek handphone dan membuka sosial media. Yang kelima, kurang bisa membuat pro dan kontra. Begitu banyak pilihan yang akan membuat seseorang menjadi ragu untuk menentukan keputusan mana yang sekiranya baik. Oleh karenanya, membuat daftar pro dan kontra dari setiap pilihan yang dipertimbangkan adalah hal yang perlu kamu lakukan. Yang terakhir, kondisi emosi yang kurang stabil. Kondisi emosi seseorang juga bisa menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pengambilan suatu keputusan. Sebagai contoh, ketika kondisi emosi sedang negatif, kita akan lebih cenderung lebih impulsif dan bertindak secara tiba-tiba tanpa memikirkan konsekuensi yang akan terjadi. Next. Selanjutnya, antisipasi agar pengambilan keputusan tidak salah. Yang pertama, fokus dan jangan terjebak distraksi. Sebagai faktor terpenting dalam pengambilan keputusan, sifat fokus harus selalu kamu miliki. Kalau seorang sedang fokus, berbagai pertimbangan bisa dilihat secara mendalam tanpa harus terjebak dalam distraksi yang mengganggu. Yang kedua, berlatih mengambil keputusan sederhana. Kita harus mulai dengan berlatih mengambil keputusan-keputusan sederhana. Caranya dengan mengalokasikan waktu untuk berpikir secara fokus dan sebelum mengambil keputusan tersebut. Selanjutnya, kebiasaan ini bisa dijalankan pada keputusan yang lebih besar. Yang terakhir, membuat list hal positif dan negatif dari setiap keputusan. Membuat list hal positif dan kemungkinan negatif dari keputusan apa yang akan kamu ambil. Pahami kembali mana yang memang sedang dibutuhkan dan pastikan sudah yakin dan berani mengambil keputusan dengan konsekuensi tersebut. Next. Baik, sekian dari pemasaran. Baik, sekian dari pemaparan kami. Apabila salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.